Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Robin Salspotar. Sini saya ingin menjelaskan tugas saya pada mata kuliah mikroprosesor mikrokontroler. Baik, yang pertama untuk bagian A. Bagian A itu tentang mapping memori. Ya, tes satunya itu create a microprocessor memory circuit for a microprocessor with 16-bit address bus. Install 3 memory units, each with a capacity of 4 kilobyte. Place the following starting address. Jadi addressnya itu ada tiga, nama 000H dan 0200H dan E000H. Tugasnya itu ada 5. Yang pertama itu untuk determine the actual address range of each memory unit. Jadi itu kita disuruh untuk mencari rentang alamatnya yang diketahui itu memorinya 4 kilobyte. Nah, 4 kilobyte diubah menjadi biner atau hex itu menjadi 1000H. Nah, rumus untuk mengetahui range-nya itu startnya ditambah size-nya dikurangi 1. Dari M1 itu startnya mulai dari 00H, size-nya sama seperti yang lain 1000H. Di 00H ditambah 1000H dikurangi 1 itu menjadi 0FFFH. Berikutnya sama, tapi ini dia 0200H ditambah 1000H dikurangi 1 itu hasilnya 11FFH. Ini M3, nah, size-nya itu E000H dan startnya itu E000H, size-nya 1000H. Itu hasilnya menjadi EFFFH. Jadi untuk hasil keseluruhannya itu yang ini, memorinya, startnya, dan end-nya. Yang kedua, task kedua, draw the memory map of system. Jadi aku buat dalam tabel, jadi dari range address-nya 000H sampai 0FFFH dia kosong, kurangnya 4 kilobyte. Dan seperti yang tadi, ini untuk M1 dia 1000H sampai 1FFFH. Dan untuk M2 dia 2000H sampai 2FFFH. Dan untuk M3 dia 3000H sampai 3FFFH. Yang ketiga, identify whether address overlap occurs. Jadi eh, di sini tuh ada terjadi overlap antara M1 dan M2 itu diakibatkan karena start dari M2 ini tuh masuk atau berada di range akhir akhiran dari eh, M1-nya. Jadi dia itu overlap. Yang keempat, design the chip select logic using higher address line. Nah, ukuran chipnya itu kan 4 kilobyte. 4 kilobyte, 1 kilobyte itu 1024 dikali dengan 4, jadi 4 kilobyte itu 4096 bytes. Nah, dua pangkat berapa sih 4096 itu? 2004, 4096 itu 2 pangkat 12. Jadi 4 kilobyte itu sama dengan 12 bit. Nah, karena ini ada 12 bit, maka alamat internalnya itu ada 12, yaitu dari A0 sampai A11. Dan untuk chip selectnya itu berada di A12 sampai A16. Karena tadi kan ini menggunakan 16 bit. Jadi sisanya dari alamat internalnya itu chip selectnya. Untuk addressnya itu ini.
Ini M1, M2, dan M3 juga menjadi biner itu dari 001, M2 jadi 0010, dan untuk M3 itu 0011. Dibuat dalam gambar. Nah, di sini kenapa M2 tidak aku gambar? Karena tadi kan dia overlap sehingga tidak perlu digambar. Nah, akhirnya saya perbesar ya, Pak. Nah, untuk M1 binernya itu 0000, jadi yang ada itu di sini nggak ada karena dia 000. Baru yang M3 dia kan di jadi biner 1110. Jadi dimulai dari ruas paling kiri yaitu A15 itu 1, A14 1, A13 1, dan A12-nya itu 0. Baru yang berikutnya untuk nomor 5-nya. Nah, ini untuk blok diagramnya. A0 sampai A11 itu dihubungkan ke semua memori paralelnya. Dan A12 sampai A15 masuk ke decoder atau logiknya itu. Dan output yang digunakan sebagai chip select untuk masing-masing memorinya. Ini CS. Dan databus dihubungkan ke semua memori. Baik, yang berikutnya untuk case 2 hampir sama dengan case yang pertama, tapi di startnya itu berbeda. Ini ada 1000H, 2000H, 3000H. Taksnya perbedaannya cuma satu, yang di atas tadi ada overlap. Ditanya kenapa ada overlap, dari di sini nggak ada. Oke, masuk ke pertanyaan pertama. Determine the actual address range of each memory unit. Sama kayak yang tadi, ukuran memori 4 kilobyte jadi 1000H. Rumusnya sama, perhitungannya. Nah, 1000H ditambah 1000H dikurang satu itu menjadi 1 FFFH. Baru untuk M2-nya 2000H ditambah 1000H dikurangi satu menjadi 2 FFFH. Dan yang ketiga M3 itu 3000H plus 1000H dikurangi satu sama dengan 3 FFH. Nah, ini untuk hasil keseluruhannya. Baru yang kedua, draw the memory map of system. Nah, ini untuk uh, gambarnya aku buat juga dalam tabel. Untuk range address 1000H sampai 1 FFFH itu M1, 2000H sampai 2 FFFH itu M2, dan 3000H sampai 3 FFFH itu M3, dan semua ukurannya itu 4 kilobyte. Untuk desain chip select logicnya itu sama kayak yang tadi, dia 12 bit karena 4 kilobyte. Jadi dari 16 bit itu A0 sampai A11 itu alamat internalnya, dan A12 sampai A15 itu chip selectnya. Nah, ini untuk addressnya dan binernya. 1000H itu binernya 0001, 2000H itu 0010, 3000H itu 0011. Jadi untuk eh, gambarnya seperti ini. M1 karena binernya 001, jadi yang bernilai 1 cuma A12. Dan untuk M2 binarnya 0010 yang bernilai 1 itu A13. Dan untuk M3 ya binarnya 0011, jadi yang bernilai 1 itu A13 dan A12. Untuk gambarnya sama, dari A0 sampai A11 itu jadi kayak memori paralelnya, dan A12 sampai A15 itu menjadi decoder logiknya yang tersambung dengan chip selectnya. Dan semua itu tersambung pada memori. Baik, berikutnya case ketiga sama seperti yang sebelumnya, tapi eh, di sini startnya berbeda juga. Dia dari 000H, 4000H, dan C000H.
Tasknya sama seperti yang case 2. Baik, yang pertama itu determine the actual address range of each memory unit. Peran memorinya sama 4 kilobyte. Rumusnya sama kayak yang tadi. Untuk perhitungan M1 0000H plus 1000H dikurangi 1 dengan 0 FFFH. Untuk M2 dia 4000H plus 1000H dikurangi 1 itu sama dengan 4 FFFH. Untuk yang ketiga dia N-nya C 000H plus 1000H sama dengan 1. Jadi hasil N-nya itu CFFFH. Ini untuk hasil keseluruhannya. Baru yang berikutnya untuk tugas nomor 2, dia draw the memory map of system. Dan untuk range addressnya itu dari 000H sampai 0FFFH. Itu addressnya M1 ukurannya 4 kilobyte. Untuk 4000H sampai 4FFFH di M2. Untuk C000H sampai CFFFH itu M3. Untuk desain the chip cell logicnya itu uh, ukuran chipnya sama kayak yang tadi, menggunakan 4 kilobyte. 4 kilobyte itu 12 bit. Nah, dari 16 bit yang tadi itu A0 sampai A11 itu alamat internalnya dari 12 bit ini. Baru A12 sampai A15 itu chip selectnya. Diubah menjadi biner. Untuk M1 tadi itu binernya 0000. Untuk M2 binernya itu 0100. Untuk M3 C000H itu menjadi 1100. Untuk gambarnya seperti ini. Untuk M1-nya binernya 0, tidak ada yang bernilai 1, jadi tidak ada yang bernilai 1 di sini. Untuk M2-nya eh, dia bernilai 1 di A14 dan untuk M3-nya dia bernilai 1 di A15 dan A14. Untuk memori interfacing circuitnya itu seperti ini. A0 sampai A11 sebagai memori eh, paralelnya dan A12 sampai A15 decodernya yang terhubung kepada chip select, dan semua ini terhubung pada memorinya. Sekian penjelasan dari bagian A. Untuk berikutnya untuk bagian B saya jelaskan di video selanjutnya. Terima kasih, Pak. Bagian B, saya izin untuk share screen. Eh, Bagian B itu mapping memory with large. Case 2 itu menggunakan Intel 8085 dan juga menggunakan Latch. Diketahui startnya itu EEPROM-nya start dari 000H dan RAM-nya dari 6000H. Ukuran memorinya EEPROM itu 2 kilobyte. Diketahui bahwa 1 kilobyte itu 400 heksadesimal. Jadi untuk 2 kilobyte dia 800 heksadesimal. Dan untuk RAM-nya itu 8 kilobyte. Diketahui dari seperti bagian A tadi. 4 kilobyte itu 1000H. Jadi untuk 8 kilobyte itu 2000H. Rumusnya sama. Untuk mendapatkan nilai N itu start plus size minus 1. Untuk EEPROM-nya dihasilkan 0,7 FFH. Untuk RAM-nya itu ketahui nilainya 7 FFFH. Untuk hasil seluruhannya itu ini. Untuk soal kedua, draw the complete memory map. Address range-nya itu untuk EEPROM dia 000H sampai 07 FFH.
Untuk RAM itu dari 6000H sampai 7FFFH. Untuk ketiga, explain the connection of address or data buses. Nah, pada mikroprosesor 885 itu, di sini tuh AD0-nya sampai AD7 digunakan sebagai address dan datanya atau multiplexnya. Baru A8 sampai A15 digunakan sebagai addressnya. Koneksi yang terhubung itu AD0 sampai AD7 terhubung ke latchnya 74LS373 dan terhubung ke A0 sampai A7. Nah, A8 sampai A15 itu langsung ke memori dan D0 sampai D7 itu memorinya dan AL itu langsung ke kontrol latchnya. Baik, yang berikutnya untuk eh, desain the chip select logic. Untuk yang pertama itu kita ubah ke biner. EPROM-nya itu dari hasilnya tadi itu 0, biner dari 0 itu 0, dan RAM itu ada 6000H, biner dari 6 itu kan 0110. Jadi untuk EPROM dia tidak ada yang bernilai 1, dan untuk RAM dia ada bernilai 1, yaitu A14 dan A13. Untuk memori interface sirkuitnya dengan latchnya itu gambarnya adalah ini. Baru case yang berikutnya itu case 1. Case 1 itu menggunakan Intel 8085 dan juga di latch. Diketahui startnya itu RAM 1 menggunakan 2000H, RAM 2 menggunakan A000H, dan ukuran memorinya itu RAM-nya menggunakan 8 kilobyte, ya dalam hexadesimal itu 2000H. Rumusnya itu sama kayak yang tadi, RAM 1 hasilnya 3FFFH, dan untuk RAM 2, ini salah, harusnya BFFFH. Ini hasil untuk keseluruhannya. Dan untuk soal 2, draw the complete memory map. Untuk RAM 1 itu address range-nya dari 2000H sampai 3FFFH, dan untuk RAM 2 itu dari A000H sampai BFFFH. Itu dalam RAM 2. Soal ketiga, explain the connection of address. Nah, pada mikroprosesor 8085 ini sama kayak yang tadi, dia AD0 sampai AD7 digunakan sebagai address dan data atau multiplex, dan A8 sampai A15 sebagai address, dan koneksinya itu sama kayak tadi, AD0 sampai AD7 itu kelasnya 74LS373 dan terhubung ke A0 dan sampai A7, A18 sampai A15 langsung ke memori, dan D0 sampai D7 ke memori, dan A itu terhubung ke controller. Baru desain the chip select logic-nya. RAM 1 dia depannya ada 2, jadi binarnya itu 2, 0, 0, 0, dan untuk RAM itu di depannya A, untuk biner dari A itu 10, 10. Untuk RAM 1 ada yang bernilai 1 pada A13, untuk RAM 2 ada yang bernilai 1 juga pada A15 dan A13. Ini untuk gambar setelah di latch. Yang berikutnya, case 3. Case 3 ini menggunakan Intel 8080 dan ini tanpa latch. Nah, diketahui start dari EEPROM itu 000H dan RAM itu start dari 4000H. Ukuran memorinya EEPROM yang 4 kilobyte yaitu 1000H dalam hexadesimal, dan RAM-nya itu 2 kilobyte dan 800H dalam hexadesimal. Rumusnya sama. Hasil untuk EEPROM itu 0FFFH, dan untuk RAM itu 7FFFH. Eh, Bentar, Pak. Ini salah, Pak. 4, 4, 7. Jadi ini untuk hasil keseluruhannya sudah sesuai. Baru ini untuk draw the complete memory map. Jadi contohnya itu address range-nya dari 000H sampai 0FFFH, dan RAM itu dari 4000H sampai 47FF. Baru nomor 3, explain the connection of address. Atau baik, yang nomor 3 itu explain the connection of address
data BIOS. Pada mikroprosesor 80 harusnya ini 8080. Di sini tuh address busnya A0 sampai A15 langsung digunakan untuk menentukan alamat memori tanpa perluan. Sedangkan data bus D0 sampai D7 digunakan sebagai pertukaran data antara CPU dan memori. Dan eh, karena tidak ada multiplexing pada bus, maka tidak diperlukan latch seperti pada mikroprosesor 8085. Pemilihan memori dilakukan menggunakan address tinggi yaitu A12 harusnya sampai A15. Keempat, desain the chip select logic. Binarnya itu EEPROM-nya itu 0, jadi di sini tidak ada yang bernilai 1, dan RAM-nya itu 4, di bawah ke binar jadi 0100, dan yang bernilai 1 itu A14. Pokoknya untuk uh, latch-nya adalah ini. Sekian dari video uh, penjelasan saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dan ketidaksempurnaan dalam penjelasan saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.